Gustavo Almeida mau segera minta maaf kepada dua pemain Persija pas ketemu langsung. Kenapa? Striker asal Brasil, Gustavo Almeida, menyadari pernah menyakiti dua pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Ondrej Kudela, dengan tidak sengaja. Maka dari itu, Gustavo Almeida mau segera meminta maaf kepada Rizky Ridho dan Ondrej Kudela saat bertemu di latihan Persija. Momen tersebut terjadi saat laga pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 antara Persija vs Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Tepatnya pada menit ke-38 saat Gustavo Almeida berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, menggiring bola, tangan Gustavo Almeida mengenai bagian mata Rizky Ridho. Usai lolos dari Rizky Ridho dan Andritani Ardiasa yang keluar dari posisinya, Gustavo Almeida langsung menggiring bola ke dalam kotak penalti. Ondrej Kudela yang berusaha menghentikan Gustavo Almeida dengan menjatuhkan badannya justru berhasil dilewati. Saat itu, dengkul dari Gustavo Almeida menyenggol wajah dari Ondrej Kudela. Usai lolos dari sergapan Ondrej Kudela, Gustavo Almeida dengan tenang menceploskan bola ke dalam gawang Persija. Menurut Gustavo Almeida, tidak ada pemain yang mempunyai niat saling menyakiti. Sejatinya, selepas pertandingan tersebut, Gustavo Almeida ingin langsung menghampiri Rizky Ridho maupun Ondrej Kudela. Akan tetapi, kondisi tidak memungkinkan. Persija diduga tunggak gaji pemain, jadi alasan Witan pindah ke Bayangkara FC. Kepindahan Witan Sulaiman secara pinjaman ke Bayangkara FC menjadi perbincangan hangat bagi pencinta sepak bola Indonesia khususnya The Jakmania, supporter setia Persija Jakarta. Pasalnya, terdapat dua pernyataan berbeda antara bos Bayangkara FC, Sumarji dengan pernyataan ketua The Jakmania soal kepindahan Witan. Menurut Sumarji kepindahan Witan ke Bayangkara FC adalah karena pihak Persija Sendri yang menawarkannya. Kalau soal peminjaman Witan, Persija sendiri yang menawarkan kepada kami. Sebetulnya tidak hanya Witan, akan tetapi ada satu pemain lagi yang ditawarkan kepada kami. Tapi akhirnya kami hanya meminjam Witan, tegas Sumarji dikutip dari laman resmi klub. Sumarji juga mengungkapkan bahwa peminjaman Witan mengeluarkan biaya kompensasi yang sangat besar. Sementara Ketua The Jakmania, Diki Sumarno memberikan tanggapan yang berbeda mengenai kepindahan Witan Sulaiman. Dia menyebut bahwa kepindahan Witan dari Persija ke Bayangkara FC adalah atas dasar keinginan sang pemain. Diki mengatakan bahwa kesepakatan telah ditemukan sebelum putaran kedua Liga 1 belum dimulai. Dugaan soal manajemen Persija Jakarta yang menunggak gaji pemainnya pun kembali menyeruak ke permukaan. Hal itulah yang membuat manajemen Persija rela meminjamkan Witan yang merupakan salah satu pemain kuncinya. Pelatih Jerman U17 Christian Wulff puji pelatih Persija, Thomas Doll bagus dan berpengalaman. Christian Wulff memberikan pandangannya terhadap pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Pelatih Jerman U17 itu mengaku kenal dengan Thomas Doll. Kedua sosok ini memang pernah menghiasi Liga Jerman di eranya. "Ya, saya kenal dia," kata Christian Wulff kepada awak media sebelum memimpin latihan Jerman U17 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan, Thomas Doll adalah pelatih yang bagus dan mumpuni. Terlebih, Thomas Doll juga sudah mengemas segudang pengalaman saat masih berstatus sebagai pesepak bola. Thomas Doll adalah pelatih yang bagus. Selama bertahun-tahun dia jadi pemain Liga Jerman, ungkap Christian Wulff. Pelatih yang sempat membela FC Nuremberg ketika masih menjadi pesepak bola itu pun mengatakan bahwa Thomas Doll bisa memberikan pengalaman bagi pemain Indonesia. Pelatih berusia 57 tahun itu kini masih berusaha untuk membawa Macan Kemayoran merangsek naik ke puncak klasemen. Lebih lanjut, Christian Wulff menyebut bahwa dirinya memang belum menjalin komunikasi dengan Thomas Doll selama berada di Indonesia. Kendati demikian, pelatih kelahiran Wernek itu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat ramah. Persija Jakarta resmi perkenalkan Gustavo Almeida, Marco Simic auto dibully.
Persija Jakarta akhirnya perkenalkan Gustavo Almeida dengan jersey merah khas tim ibu kota, nama penyerang asing Marco Simic pun ikut terseret. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa waktu lalu, Persija Jakarta membuat sebuah gebrakan di bursa transfer paruh musim Liga 1, dengan mendatangkan Gustavo Almeida. Gustavo Almeida berstatus sebagai top skorer Liga 1 bersama Arema FC. Penyerang Brasil itu sudah mengoleksi 14 gol dari 16 laga bersama Singoedan musim ini. Konon, Gustavo Almeida menyeberang ke Persija Jakarta pada paruh musim ini dengan status sebagai pemain pinjaman. Pasalnya, Arema FC sedang mengalami krisis finansial. Sementara Persija Jakarta juga sangat memerlukan penyerang asing yang mampu mendongkrak tim, berhubung masih ada satu slot pemain asing yang tersisa. Pada putaran pertama Liga 1 2023/2024, Marco Simic memang tidak banyak berkontribusi. Meski begitu, manajemen masih mempertahankan pemain asal Kroasia tersebut. Gustavo Almeida akan menggunakan nomor punggung 70 di Persija Jakarta. Sebagai seorang ujung tombak di tim, Gustavo Almeida sebenarnya lebih pas jika menggunakan nomor punggung 9. Bahkan, ia juga memiliki tato G9 sebagai inisial namanya. Namun, saat ini nomor punggung 9 Persija Jakarta masih digunakan oleh Marco Simic. Maka dari itu, Gustavo terpaksa mengalah dan memakai nomor punggung 70. Tim scouting Eropa terpukau Jehan Pahlevi, wonderkid Persija di Piala Dunia U17. Tim scouting Eropa, ex-scouting terpukau permainan Jehan Pahlevi, wonderkid Persija Jakarta yang tampil brilian bersama timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Jehan Pahlevi selalu menjadi starting line-up pilihan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023, berduet dengan Arhan Kakak di lini serang. Jehan Pahlevi memang memiliki tendangan kaki kiri yang baik, sehingga ia ditempatkan sebagai winger kanan. Pemain 17 tahun itu juga bisa mengisi pos gelandang serang. Bahkan, ex-scouting juga tidak sungkan untuk menyebut gaya bermain Jehan Pahlevi mirip dengan bintang Chelsea, Cole Palmer. Kapten Persebaya buat penasaran, rumor bukan mendarat ke Persija tapi masuk kandang macan putih. Teka-teki masa depan Kapten Persebaya Surabaya, Ze Valente membuat penasaran pecinta Liga 1 Indonesia. Ze Valente sempat dikabarkan merapat ke Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Lalu, jenderal lapangan tengah asal Portugal itu dirumorkan gabung Dewa United. Apalagi, akun Instagram @liga_dagelan mengabarkan Ze Valente dikabarkan akan segera mendarat ke Dewa United. Bahkan, proses perpindahan Ze Valente dari Persebaya ke Dewa United dikabarkan sudah mencapai 80%. Kini, Persik Kediri malah dirumorkan berpeluang besar mendapatkan tanda tangan Ze Valente. Hal itu tak terlepas dari aksi Ze Valente yang kedapatan telah memfollow IG milik bos klub berjuluk Macan Putih, Arthur Irawan. Menilik dari rekam jejak keduanya, aksi saling follow IG yang dilakukan oleh Ze Valente dan Arthur Irawan membuat penasaran. Sebab, Ze Valente maupun Arthur Irawan sebelumnya tak pernah menjalin kerjasama apapun di sepak bola. Belum lama ini, Ze Valente juga kedapatan memberikan komentar pada unggahan di Instagram Persija Jakarta. Komentar itu turut disematkan pada postingan Persija Jakarta tentang jumlah penonton dalam 10 laga home Macan Kemayoran di putaran pertama.